Shalom adik-adik semuanya. Wah, hari yang cerah hari ini. Adik-adik di rumah, ada dengar sesuatu nggak ya? Itu loh, ada suara burung yang berkicau. Hari yang cerah dan indah ini adalah harinya Tuhan. Hari Minggu, hari kita beribadah bersama-sama. Meskipun Kak Tia dan Kak Bambang sekarang lagi ada di Kombes, adik-adik mengikuti ibadah dari rumah ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bagaimana sikap berdoa kita? Tanganku ada dua. Ada berapa jarinya? 5 jarinya. Kita lipat bersama-sama. Tundukkan kepala, lalu aku berdoa. Ditirukan ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sudah boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kami mau mengundang Tuhan untuk hadir dalam hati kami. Sertai kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Beo, badak. Coba lihat, kalau Kak Tia teropong dari sini, ada adik-adik yang penuh dengan senyuman manis. Coba lihat, itu ada yang senyum sampai giginya kelihatan. Wah, Kak Tia yakin nih, adik-adik pasti bersuka cita hari ini. Kalau gitu asyik nih Kak Bambang, kalau kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bersuka Anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, hahaha, tertawa. Tertawa anak-anak Tuhan. Kita bernyanyi, syalala, bernyanyi, syalala, bernyanyi anak-anak Tuhan. Bernyanyi, syalala, bernyanyi, syalala, bernyanyi anak-anak Tuhan. Wah, semuanya bersuka, bergoyang bersama. Kak Tia jadi penasaran nih, kenapa ya mereka bernyanyi dengan begitu semangat, dengan penuh sukacita? Kak Tia pikir-pikir dulu Kak Bambang. Apa yang membuat mereka begitu bersukacita ya? Kak Tia tahu. Pasti karena Tuhan Yesus sudah hadir dalam hati mereka. Luar biasa. Kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan datang untuk setiap kita dan memberikan sukacita sejati buat hidup kita. Oleh karena itu Kak, kita mau pujikan tentang kebesaran Tuhan sebab ada satu sobatku yang setia. Dia
Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan Yesus selalu tercurah buat setiap kita. Nah, karena itu kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kasih Tuhan Yesus itu. Nah, kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan Yesus itu melalui sebuah pujian. K-A-S-I-H. Nah, Kak Tia, Bebe dan Baba pasti percaya bahwa teman-teman di rumah selalu ingin terus belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita akan cari tahu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kita mau terus bertumbuh untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita terus tunggu. Kalau mau tumbuh sampai cicit. Kita sudah memuji nama Tuhan. Melalui pujian tadi, Kak Tia mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan mengingat kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan ya, pejamkan matanya, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti, memuji nama Tuhan, bahkan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami ingin belajar menjadi anak yang peduli, anak yang mengasihi terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan sendiri. Kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Yuk, kita baca Alkitab kita. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim. Adik-adik bisa minta bantuan Mama, Papa untuk membukakan kitab Hakim-Hakim. Ya, Kak Erni akan membacakannya, yaitu dari kitab Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah. Yeftah dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon.
Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Yefta. Nih, adik-adik. Ya, masih ingat ya? Siapa saya? Saya adalah Yefta. Yefta yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berbakti kepada Tuhan. Dan saya, Yefta, juga dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan bangsa Amon. Adik-adik, saya bisa mengalahkan bangsa Amon bukan karena saya pandai, bukan saya kuat, bukan karena saya pintar. Tapi tahu adik-adik, kenapa saya bisa mengalahkan bangsa Amon? Tahu enggak? Ya, betul. Adik-adik tahu, ternyata saya bisa mengalahkan bangsa Amon karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolongku sehingga saya bisa mengalahkan bangsa Amon bersama orang-orang Gilead. Tapi adik-adik, ketika orang Gilead bersuka cita, ketika saya merasakan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang Gilead dari bangsa Amon, ada orang yang datang kepadaku loh. Adik-adik, tahu siapa? Nah, lihat. Ini yang datang. Orang-orang ini datang kepadaku dan mereka kelihatannya marah. Yefta bertanya, "Hai, apa kabar saudara-saudaraku?" "Hah, Yefta, hari ini aku datang dengan kemarahan besar." "Loh, kemarahan besar? Apa salahku?" "Yefta, kamu telah berperang melawan bangsa Amon, tetapi kamu tidak mengajak aku, orang-orang Efraim saudaramu itu, untuk ikut berperang. Aku akan membakar rumahmu, bahkan semua yang ada di dalam rumah itu akan kubunuh semua." "Loh, sabar dulu toh saudara-saudaraku. Bukan aku meninggalkan kamu. Dulu waktu aku ini diserang oleh bangsa Amon dan kami semua kesulitan menderita karena dijajah oleh bangsa Amon, kami sudah memanggil kamu. Kami sudah minta tolong kepada kamu, orang-orang Efraim. Tapi nyatanya tidak ada yang datang untuk menolong kami. Makanya
kami akhirnya berangkat sendiri untuk berperang melawan bangsa Amon. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Makanya kami akhirnya berperang sendiri dengan pertolongan Tuhan. Aku tidak suka dengan caramu itu. Kalau begitu, ayolah kita bertengkar saja. Kita berkelahi saja. Adik-adik, orang-orang Efraim mengajak bertengkar, mengajak berkelahi. Tidak terima dengan caranya Yefta meninggalkan mereka. Padahal Yefta sudah mengajak ya. Tetapi orang-orang Efraim tidak peduli. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita memiliki sikap kepedulian. Apa ya peduli itu? Peduli itu adalah sikap yang mau saling memperhatikan, sikap yang mau saling menolong. Nah, coba kalau orang Efraim mau menolong, pasti mereka akan bersama-sama mengalahkan orang Amon. Tapi karena orang Efraim tidak peduli, orang Efraim tidak mau menolong, akhirnya mereka tidak bisa bersama-sama melawan bangsa Amon. Tuhanlah yang memberkati orang-orang Gilead. Ya, di rumah adik-adik kita punya saudara, ada kakak, ada adik, ada papa, ada mama. Mungkin ada yang lain lagi atau pembantu, kakek nenek, dan yang lainnya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk saling mengasihi. Baik mengasihi yang ada di dalam keluarga kita, ataupun mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal, ataupun orang-orang yang kita kenal, yaitu teman, saudara, tetangga, dan sebagainya. Nah, adik-adik, untuk mengingat tentang hidup saling mengasihi, Kak Erni ingin mengajak adik-adik untuk melakukan atau membuat kegiatan. Nah, Kak Erni ingin adik-adik membuat kegiatan, yaitu membuat poster. Ya, adik-adik bisa mengambil gambar kakak, adik, papa, mama. Kalau ada kakek, ada nenek, boleh juga. Foto-fotonya ditempel. Lalu di atas ditulisi, saya mau saling mengasihi. Lalu dihias. Dihiasnya bebas dengan model bulat-bulat. Atau kalau fotonya satu-satu sulit, boleh dengan foto bersama. Ya, seperti ini. Ini foto keluarga ditempel. Lalu ditulisi saya mau saling mengasihi. Sama, dihias di sampingnya. Lalu nanti ditempel di dinding. Mengingatkan kita untuk selalu hidup saling mengasihi. Oke adik-adik, bisa dilakukan? Kalau memang tidak bisa, sulit Kak Erni. Ada mama, ada papa. Minta bantuan mama papa untuk membuat hiasan ini. Adik-adik bisa menempel fotonya dan adik-adik bisa mengingat setiap hari. Oke, selamat mengerjakan tugas. Dan sebelum Kak Erni undur dari sini, Kak Erni ingin mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. Ya, yuk kita mau menghafalkan ayat hafalan agar kita ingat tentang kasih. Diambil dari kitab Roma 12 ayat 10. Kitab apa? Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak usah nunggu-nunggu dihormati orang lain, disapa orang lain.
tapi kita dulu yang akan menyapa dan mengasihi mereka. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menjadi anak yang bisa saling mengasihi dan peduli. Ingat, kita tetap stay at home, stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Kita mau sama-sama bertumbuh, kita mau sama-sama saling mengasihi dan serupa dengan Kristus. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah dari banyak berkat yang kita terima. Dan kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan dengan memuji, "Aku diberkati." Ya, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Ayo kita bawa persembahan ini dan kita serahkan kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau memberkati mama papa di dalam bekerja, Engkau memberkati kami semua sehingga dalam keadaan sehat. Sekarang sebagai rasa syukur kami menyerahkan persembahan kami, yang persembahan ini adalah bagian dari berkat Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini layak untuk kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan di gereja kami GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami serahkan firman Tuhan yang sudah kami terima tadi ke dalam tangan Tuhan juga. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan tadi boleh menjadikan kehidupan dalam hidup kami sehari-hari, di dalam kami mengasihi keluarga, di dalam kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya kalau hidup kami saling mengasihi, Tuhan akan bahagia di surga. Dan Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Demikian Tuhan, seru doa kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wow, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Dan kita mau, Kak Tia yakin, Bebe dan Baba yakin bahwa adik-adik di rumah pasti mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah hari ini dengan bernyanyi Glory, Glory, Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan ya. Glory, Glory, Haleluya. Kita memuji Tuhan. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Haleluya, puji Ya adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita bersyukur melalui pujian, melalui firman Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan agar kita semakin dekat dan saling mengasihi, bahkan peduli pada sesama kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Jadilah anak-anak yang bisa membawa sukacita bagi sesama di dalam saling mengasihi dan peduli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kita akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak
Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan di ibadah KPAR GKJW Sidoarjo.